Oke guys, setelah di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan modelingnya. Kali ini kita akan belajar cara memberi tekstur pada model yang sudah kita buat. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah pada model kita ada beberapa yang berwarna putih dan beberapa yang berwarna biru. Oke, perhatikan hal ini. Ketika saya membuat rectangle, maka bagian atasnya berwarna biru, bagian bawahnya berwarna putih. Sekarang saya belah menjadi dua, seperti ini. Saya pilih bidang yang sebelah kiri, klik kanan, pilih reverse face, sehingga menjadi berwarna putih. Bidang yang berwarna putih ialah front face, sedangkan bidang yang berwarna biru ialah back face. Jadi yang putih adalah bidang depan, yang biru adalah bidang belakang. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita memberi material, usahakan agar semua model kita yang menghadap keluar adalah berwarna putih, front face, agar ketika misalkan kita nanti masuk ke tahap render, maka hasil renderannya akan benar. Karena semua material yang ada di backface atau bidang warna biru tidak akan terrender secara sempurna. Cara merubahnya cukup dengan pilih bidangnya, klik kanan, lalu pilih reverse face. Atau bila sudah disesuaikan dengan shortcut PDF kemarin, maka kita tinggal menekan tombol C. Jadi untuk model ini kita akan masuk ke model trotoar, grup trotoar, lalu reverse face. Lalu masuk ke grup atap, reverse face, dan selanjutnya sampai semua modelnya berwarna putih. Oke. Setelah itu kita akan mulai memberi tekstur. Bisa dengan tools paint bucket yang berbentuk ember tumpah ini ikonnya, atau kita menekan shortcut B. Oke. Lalu akan muncul dialog box material. Di sini kita sedang aktif di material default. Lalu kita bisa pilih ingin memakai material apa. Misalkan saya pergi ke material brick and cladding. Di sini saya akan pilih brick antique. Maka semua yang saya klik sekarang akan menjadi bermaterialkan batu bata. Tapi hal yang harus diperhatikan adalah ini. Saya akan membuat contoh dengan kubus yang saya jadikan komponen. Seperti ini. Lalu saya copy. Ingat bahwa untuk komponen ketika satu benda berubah, maka yang lain akan ikut berubah. Tapi ketika kita memberi materialnya cukup dengan mengklik komponen seperti ini, maka komponen yang lain tidak akan berubah. Tapi ketika kita masuk dulu ke dalam komponen, lalu kita mulai memberi komponennya ke bidang-bidangnya, maka semua komponen akan berubah. Oke. Seperti itu, jadi lebih efisien memberi material di dalam komponen atau grup. Pertama, karena semuanya langsung berubah. Yang kedua, karena ketika kita memberi material di dalam komponen atau grup, jadi maksudnya di level face, kita bisa mengatur posisi materialnya. Seperti ini contohnya. Kita beri material di sini. Lalu kita bisa pilih bidangnya tanpa memilih garisnya seperti ini. Pilih hanya bidangnya. Klik kanan, lalu ada menu tekstur position. Di sini kita bisa atur di mana letak permulaan teksturnya, atau berapa mau sebesar apa teksturnya, seperti itu. Bisa juga didistorsikan bentuknya seperti ini. Oke. Kalau misalkan kita ingin balikan ke asal, kita tinggal pilih bidangnya, klik kanan ke menu tekstur, lalu kita pilih reset position. Kurang lebih seperti itu petunjuknya. Jadi yang pertama, semua bidang harus berwarna putih. Yang kedua, jangan pernah memberi di dalam level grup atau komponen. Kita harus klik dulu 2 kali, masuk ke dalam grup dan komponennya. Pilih bidangnya, lalu kita mulai beri material agar lebih efektif dan bisa diedit lewat menu tekstur. Seperti itu. Lalu, kita bisa juga membuat material dari JPEG yang kita punya dengan menekan tombol plus ini. Keterangannya create material. Jadi kita tinggal klik, lalu kita mulai buat. Kita mulai dengan material default. Kita klik tombol plus ini, create material, kita namakan. Misalkan kita namakan basalto. Oke.
Lalu kita tinggal mencari tekstur basaltonya. Di sini saya akan pergi ke Google, lalu mengetik tekstur basalto tile. Oke. Setelah mendapat yang kita suka, misalkan yang ini, kita save ke desktop seperti itu. Lalu kita balik ke SketchUp, klik tombol browse for material image ini. Oke. Lalu kita arahkan ke desktop, pilih tekstur yang sudah kita save tadi, dan kita tinggal masukkan ukurannya. Misalkan dengan basalto tile 3x3 ini kita ingin agar satu modulnya 33 cm. Berarti ini adalah basalto dengan ukuran 99 x 99 cm. Tinggal ketikkan ukurannya di sini, klik OK. Lalu kita bisa mulai memberi tekstur. Seperti itu. Oke, misalkan kita tidak suka dengan peletakannya, kita bisa pilih tekstur, position, lalu geser. Startnya misalkan di sini. Seperti itu. Oke, bila misalkan peletakan nutnya tidak sempurna, kita bisa menggunakan tools pipette. Tools pipette ini pertama untuk mengambil material dari tempat lain. Misalkan seperti ini. Di jalan ini saya gunakan material ini. Lalu kita mau mengecat kolomnya dengan material yang sama, sedangkan kita sedang aktif di sini. Kita tinggal pilih tools pipette, ambil dari jalan seperti ini, lalu kita klik, maka otomatis materialnya akan terseleksi. Selain mengambil material, dia pun akan mengcopy posisinya. Jadi misalkan bagian atas ini kita sudah benarkan posisinya di sini, dan kita mau supaya yang pinggir-pinggirnya mengikuti. Kita tinggal ambil pipette, klik yang atas ini, lalu kita cat ulang atau beri tekstur ulang. Berlaku hal yang sama untuk sisi bagian sini dan sisi bagian bawah. Seperti itu. Oke, lanjutkan memberi materialnya sesuai dengan kreativitas kalian. Setelah sesi ini, kita akan belajar cara membuat animasi dan mengekspor JPEG untuk diedit di aplikasi lain. Thank you.